Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Rabu malam Kamis 25 Desember 2024 bertepatan dengan 23 Al-Jumada Al-Akhirah 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dari kitab Umdatil Ahkam, dan sekarang kita masuk kepada Kitabun Nikah. Dan sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Dua matan, dua hadis, bukan dua. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Ada Rasulullah maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada ya'tiyahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana fa innahu min qadar bainahuma waladun fi dhalika man yadurru syaitan abada. بسم الله. ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu qul Allahumma bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma fi dzalika lam yadurru syaitan abada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadukum idza arada ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladan fi dhalik lam yadurru syaitan abada. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik lam yadurru syaitan abada. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadukum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan abada. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Bismillah. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadukum arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa janniba syaitan ma razaqtana fa innahu yuqaddaru bainahuma waladun fi dhalika lan yadurruhu syaitan abada. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddir bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum qala
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala idza tazawwaja al-bikru 'ala al-thaybi aqama 'indaha sab'an thumma qasama wa idza tazawwaja al-thaybu aqama 'indaha thalathan thumma qasama qala Abu Kilabah law syi'tu la qultu inna anasan rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala Allahumma jannibish syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma fi dzalika waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahadukum idza arada an ya'ti ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqadir bainahuma waladun fi dzalika lam yudaruhu syaitan abadan. Bismillah. An Uqbata ibni Amirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala iyyakum waddukhula 'alan nisa faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afa araita alhamwa qala alhamwu almautu. Diriwayatkan dari sahabat Uqbah ibni Amir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum waddukhula 'alan nisa." Awas, hati-hati bagi kalian semua untuk masuk kepada perempuan dalam keadaan berkesendirian, dalam keadaan perempuan itu tidak ada mahram. Faqala rajulun minal ansor, "Ya Rasulullah, afa araita alhamwa?" Maka wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar, dengan kerabat dari perempuan tersebut? Alhamwu al-maut. Maka ipar dan kerabat yang bukan mahramnya adalah kematian. Wali Muslim an Abi Thahir an Ibni Wahbin qala sami'tu Laits yaqul alhamwu akhu zauj wa ma asbahahu min aqaribi zauj ay ibnul am wa nahwihi. Maka diriwayatkan dari tafsir Laits ibnu Sa'ad, seorang imam dari Itba'ut Tabi'in, bahwa alhamu di dalam hadis tadi ditafsirkan dia adalah seperti kerabat dari suami. Maka bisa iparnya ataupun bisa anak paman, anak bibi dan sebagainya. Maka makna dari hadis ini secara umum, barakallahu fikum, maka kalimat iyyakum dia adalah i'rabnya maf'ulun bih. Maka iyyakum seperti iyyaka na'budu. Maka iyyaka maf'ulun bih dari fi'il mahdhuf yang takdirnya na'budu iyyaka. Fahimtum? Maka iyyaka adalah maf'ulun bih dari fi'il yang mahdhuf takdirnya na'budu iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka begitupun di sini iyyakum takdirnya ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, iyyakum. Takutlah kalian kepada Allah dari mendatangi perempuan yang bukan mahram. Maka ini tahdzir, peringatan dari Nabi kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin
laki-laki pada dasarnya tidak boleh masuk kepada perempuan, terutama tanpa hijab, atau hijabnya terbuka, atau dengan hijab, namun berkesendirian. Maka ini perkara dari hadis ini yang dijadikan larangan. Maka makna dari hadis ini, ara'aita alhamu, disebutkan bagaimana wahai Rasulullah dengan alhamu. Alhamu al-maut, bahwa ipar dari perempuan bagi laki-laki yang ada di rumah, dia adalah kematian. Maka makna al-ijmali dari hadis ini, Nabi mentahdzir, Nabi mengingatkan kepada seluruh yang namanya laki-laki yang bukan mahram agar hati-hati masuk kepada perempuan yang bukan mahram, apalagi al-hulwah, berkesendirian dengan perempuan. Karena di dalam hadis yang lain, lam yakhlu rajulun imra'atan illa salisuha asyaiton. Telah datang hadis yang disebutkan tidaklah berkesendirian seorang laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu syaiton. Maksudnya bagaimana? Jika berkesendirian laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, baik di pekerjaan, baik di ojek, naik ojol, sopir, depan, belakang perempuan, kemudian lewat hutan, maka di sini berkesendirian baik di kamar ataupun bahkan di mobil dan yang lainnya. Maka di sini alhamu al-maut, dan juga disebutkan barang siapa yang masuk kepada perempuan tanpa mahram dari perempuan ini hanya berdua, maka yang ketiganya syaitan. Maka ini tahdzir dari Nabi. Dan ditanyakan oleh sahabat, bagaimana dengan ipar? Maka ipar adalah bagaikan kematian. Maka faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, pertama adalah dilarang seorang laki-laki untuk berkumpul dengan perempuan, terutama tidak ada mahramnya dan hanya dia berdua. Maka di dalam hadis ini, di matan disebutkan, iyakum waddukhula 'alan nisa. Hati-hati kamu masuk kepada perempuan yang mana perempuan itu tidak ada mahramnya dan dia berkesendirian, maka di sini dijadikan dengan khulwah. Apa definisi dari khulwah? Apakah termasuk dari khulwah kita bersatu dalam suatu ruangan yang tanpa mahram bagi perempuan dan juga tidak ada laki-laki yang lain dan perempuan yang lain? Naam, ini dinamakan al-khulwah. Maka di hadis ini larangan khulwah, masuk laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan itu berhijab. Bahkan seperti di Arab, menggunakan hijab yang terlihat hanya mata seperti ninja, namun karena dia bos dan perempuan itu sekretaris, maka hukumnya sama haram. Meskipun pakai hijab. Kenapa? Karena yang jadi permasalahan bukan hanya sekedar menutupi hijab, tetapi kondisi dalam keadaan perempuan tidak ada mahramnya, sekretaris apalagi bawahan. Kemudian di sini laki-lakinya sebagai bosnya, maka di sini berkata Nabi, la yakhlu rajulun imra'ah illa salisuha syaiton. Tidaklah seorang laki-laki yang satu ruangan dengan perempuan dan tidak ada yang lainnya, maka jadilah yang ketiganya syaitan.
Lalu syaitan mengajak apa? Apakah mengajak kepada kebaikan? Jawabnya lah. Maka Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Di qiraah Abi Ja'far, innahu lakumu aduwwum mubin. Yang maknanya, jauhilah perbuatan-perbuatan dosa yang dibuat oleh syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata. Maka Nabi telah menjelaskan barang siapa laki-laki yang duduk dengan perempuan, tidak ada orang ketiga dan bukan mahramnya, meskipun perempuan ini sudah tua 45 tahun misalnya, dan laki-laki ini bos muda, maka tetap di sini syaitan akan memperindah. Meskipun si perempuan ini punya suami, maka sama, bahkan akan terjadi selingkuhan. Alhasil, apa yang dilaksanakan seperti di kantor-kantor antara bos dengan sekretarisnya, ataupun sama-sama pekerja dari operating atau operator yang mana sibuk dengan komputernya dalam ruangan, maka sama-sama operator laki-laki dan perempuan sibuk. Namun setelah kesibukannya selesai, dari pagi sibuk, kemudian mulai dari jam 11 istirahat berdua, dan makan siang bersama. Terus seperti itu setiap hari. Meskipun perempuan ini lebih tua darinya, meskipun perempuan ini sudah punya suami, maka tetap hati-hati. Yang menjadi poin, keadaan berdua ini, kata Nabi, yang ketiganya adalah asyaiton. Dan di dalam hadis juga, innam ra'ata ida masyad fa inna asyaiton yuzakhrifuha. Maka tidaklah perempuan itu jika dia bertabarruj lewat atau masuk kepada laki-laki, maka syaitan itu memperindah perempuan tersebut. Meskipun udah punya anak banyak, semuanya serba kendor, namun dihiasi oleh syaitan bahwa badannya sangat demikian dan demikian, dan parasnya yang sudah tua pun keriput-keriput, maka akan terlihat bagaikan muda, sweet 17 tahun. Maka inilah dari perbuatan syaitan, sehingga awas yang bekerja di kantor, yang ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, apalagi ikhtilatnya tidak ada laki-laki lain dan perempuan lain kecuali dia dengan perempuan ini, maka hukumnya haram. Bagaimana jika ditugaskan dia dengan perempuan dalam satu kamar berhari-hari seperti ini, maka di sini akan berakibat buruk. Nabi telah melarangnya, dan juga disebutkan penyebab yang lain bahwa ketiganya adalah syaitan. Maka di dalam hadis ini jelas larangan bagi laki-laki yang masuk kepada perempuan yang tanpa mahram. Maka perempuan yang bekerja jelas tanpa mahram, anaknya ditinggal, suaminya ditinggal, kemudian di kantor, maka di sini bosnya datang, ataupun rekannya datang, ataupun operator datang, dan seterusnya, berkumpul dalam satu kamar, maka hati-hati. Dan begitupun di dalam hadis disebutkan alhammu. Apa itu alhammu ya Rasulullah? Alhammu al-maut. Maka faedah yang kedua dijadikan oleh Nabi bahwa seluruh perempuan yang bukan mahram, maka dia bagaikan kematian. Disebutkan bagaimana dengan alhammu al-maut, ditafsirkan oleh Laits ibnu Sa'ad. Alhammu pertama bisa jadi ipar, dan kedua bisa jadi anak paman dan anak bibi yang bergaul dengan kita di rumah. Maka awas di sini. Bagi rumah-rumah yang orang awam,
yang bukan rumah ahli sunnah, maka mereka jika meskipun rumahnya berkamar-kamar banyak, maka anak yang pertama mempunyai istri, disimpan istrinya di kamar pertama. Kemudian anak yang kedua mempunyai istri juga, disimpan di kamar yang kedua dari rumah bapaknya. Kemudian anak yang ketiga mempunyai istri juga di rumah yang sama, di kamar yang ketiga. Maka terbayang satu rumah ada 3 perempuan. Dan laki-laki bersaudara itu seperti misalnya Hudzaifah, Muhammad, Abdurrahman mempunyai istri-istri. Kemudian tinggal satu rumah. Dan itu kebanyakan di tempat-tempat di mana-mana, di Arab, di Indonesia dan yang lainnya. Maka di sini hati-hati, alhamwu al-maut. Maka Hudzaifah tidak boleh melihat istrinya Muhammad, dan istri Muhammad tidak boleh melihat Abdurrahman. Istrinya Abdurrahman tidak boleh melihat Hudzaifah dan Muhammad. Tidak boleh, apalagi duduk bercengkrama. Maka di sini fitnah yang besar. Jika dikatakan dia kan istrinya kakakku, apalagi di sini kakaknya dalam keadaan beda 2 tahun, beda 3 tahun. Agak mending jika memang kakaknya yang sangat jauh 20 tahun, 15 tahun yang bahkan kakaknya ini mengurus dia dulu, apalagi bapaknya meninggal, maka dia diurus oleh kakaknya, kakaknya menikah. Dan jaraknya 15 tahun dengan iparnya ini, maka dia pun menganggap sebagai ibunya, si istri dari kakak yang memelihara dia. Namun tetap fitnah adalah fitnah. Apalagi yang usia adik kakak tersebut hanya 2 tahun, hanya 3 tahun, berarti istri-istrinya sama-sama muda, seumuran dia. Maka ini sangat fitnah. Ini yang diinginkan dengan pertanyaan dari sahabat tadi, alhamwu ya Rasulullah, faqala alhamwu al-maut. Maka keadaan ekonomi yang mengakibatkan berkumpulnya ipar-ipar, jawabnya tidak apa-apa. Karena kalau memang dia ingin menikah dan bapaknya mempunyai kamar untuk anaknya, ya tidak apa-apa. Namun diusahakan tidak saling berkumpul antara perempuan dengan yang bukan suaminya. Jadi istri Hudzaifah tidak boleh ngobrol dengan istri Abdurrahman, apalagi buka wajah. Dan seperti itu keadaannya. Jadi berkumpul di rumah tidak apa-apa. Maka ini asalnya. Namun tadi Nabi mengatakan alhamwu al-maut, maka awas jangan salah masuk kamar. Hudzaifah karena ada masalah di kantor atau dakwah, harusnya masuk ke kamarnya, masuk ke kamar Abdurrahman. Didapati istri Abdurrahman misalnya. Wah, ini tidak boleh. Tidak ada alasan. Maka kesimpulannya alhamwu al-maut. Tafsir dari hadis ini, karena keadaan al-Arab seperti itu kebanyakan. Bapaknya mempunyai rumah besar, 5 kamar, bahkan tingkat. Maka anak-anaknya semua mempunyai istri, tinggal satu rumah, dan membuat makanan bersama, dan seterusnya. Maka di sini boleh-boleh saja, namun alhamwu al-maut. Ini tafsir yang pertama, alhamwu adalah ipar seperti tadi. Dan yang kedua adalah aqarib, maknanya banat am dan banat khol. Bagaimana contohnya tadi? Anaknya Hudzaifah laki-laki dan perempuan. Sudah mulai besar, Hudzaifah sudah mulai tua. Anak-anaknya sudah mulai masuk belasan tahun. Begitupun Muhammad, anaknya sudah mulai tua. Dan begitupun Abdurrahman, anaknya sudah mulai tua. Maka anak-anak mereka akan saling mengatakan, anaknya Muhammad kepada anaknya Hudzaifah, anak paman, sepupu, anak bibi.
Nah, di sini pun masuk kepada hadis tadi alhamu al-maut. Malakan tata'al adribukum. Tadhak tal'ab binafsik sufal andars maktub bisababi. Ada Abdurrahman, ada yabtasim kayak orang gila. Tertawa sendiri. Muhammad juga main-main. Kita mensyarah hadis main-main. Yani al-an yasma'una nas fil alam. Matastahi. Maka di dalam hadis ini ana ingin menjelaskan apa makna alhamu yang kedua. Makna yang kedua alhamu adalah sepupu. Maka di sini anak-anaknya Abdurrahman yang sudah besar dan anak-anaknya Muhammad yang sudah besar dan anak-anaknya Hudzaifah yang sudah besar, maka di sini semuanya remaja berkumpul di rumah dan sudah baligh. Maka berkumpul anaknya Hudzaifah yang perempuan dengan anaknya laki-laki Abdurrahman. Maka di sini juga alhamu al-maut. Maka kesimpulannya boleh bercampur dalam keadaan di rumah, namun tetap harus menjaga hijab dan harus menjaga aturan di dalam agama Islam. Maka di sini disebutkan alhamu ya Rasulullah, alhamu al-maut, terbayang keadaan seperti itu. Dan ini keadaan baik di Indonesia, baik di Arab dan di mana saja seperti itu, iya apa tidak? Kalau awam ya sudah akan bercampur. Maka di sini yang namanya anak bibi, anak paman bercampur di rumah. Maka di sana diharamkan yang sudah dewasa terutama, dan begitupun dari ipar-ipar, istrinya Muhammad dengan istrinya Abdurrahman satu rumah, maka tidak boleh Abdurrahman dengan istrinya Muhammad berhubungan atau berkhulwah seperti tadi. Maka ini inti dari permasalahan hadis ini. Dan hadis ini dijadikan pengharaman masuk kepada bab al-wasailaha ahkamil maqasid, bahwa sadu dari'ah ataupun al-wasail perantara itu akan menyebabkan kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan, maka perkara itu harus diharamkan. Maka al-khulwah, alhamu al-maut, hadis-hadis ini mencegah kita berkumpul antara ipar dan antara anak paman dan anak bibi. Ini diharamkan oleh Nabi untuk saddu dzari'ah, untuk mencegah kemungkinan yang terjadi pengharaman, yakni perzinaan. Maka di sini apalagi selingkuh dengan ipar sangat memalukan sekali, di mana antara ipar saling berselingkuh ini sangat memalukan. Bagaimana membuat aib di keluarga sesama saudara dan membuat aib dari bapaknya dan ibunya. Kasihan bahwa anak-anaknya berselingkuh di rumah bapaknya, di rumah ibunya. Dan bagaimana nanti anak-anak mereka pun di saat mengetahui anak-anak mereka yang sepupuan ini saling mencintai pamannya dan bibinya, maka bibiku berselingkuh dengan pamanku, maka perkara yang sangat aib. Dan ini semuanya bisa dihadang dengan tadi, iyyaka wadukhul ala nisa, di hadis tadi, hati-hati kamu untuk masuk kepada perempuan yang bukan mahram, meskipun ipar, iya. Dan hati-hati tidak boleh berkhulwah. Jika ingin berbicara bawa suaminya. Hudzaifah berbicara dengan istrinya Muhammad, Muhammadnya ada. Dan seterusnya seperti itu. Dan juga bagi anak-anak paman dan anak-anak bibi juga tidak boleh saling bertemu dan pacaran dan yang lainnya. Maka ini dari faidah tentang hadis ini. Maka oleh sebab itu, bagaimana kehidupan kita berkeluarga lebih baik
bagi seorang bapak yang menikahkan anaknya, jika menikahkan anaknya dan anaknya banyak, meskipun kamar banyak, maka bisa kamar-kamarnya itu dipisah dengan WC sendiri dan seterusnya, maka ini lebih baik. Namun jika WC-nya satu, yang di rumah ada 3 suami istri, maka nanti ngantri dan akan terlihat keluar dari WC dan seterusnya dengan pakaian yang tidak bagus. Al-muhim, perkara masalah menempatkan anak-anak di rumah bapaknya dan bapaknya sangat senang, anak-anakku mempunyai istri-istri dan setiap anak tinggal di rumahku, tidak jauh melihat cucu dan sebagainya, bagus. Dan itu adat dari Arab, terutama memperkuat kabilah mereka, dan mereka tidaklah dinikahkan kecuali dari anak pamannya, anak bibinya agar menjaga nasab. Namun kebanyakan ya seperti itu orang-orang awam. Maka antara ipar dengan ipar saling melihat, antara ipar dengan ipar saling berbicara, terutama usianya beda 2 tahun, 3 tahun, maka ini tidak boleh. Ini adalah fitnah. Dan lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, bahwa manusia tidak seperti binatang yang berkumpul dalam satu kandang, anaknya ini jantannya, anaknya itu betinanya, dan seterusnya. Maka orang-orang yang mempunyai rumah besar dari bapak, jika menginginkan agar cucunya dekat dan anak-anaknya menikah dekat, ya boleh seperti itu. Namun please, dijaga hubungan permasalahan ipar. Jadi jangan malu-malu, bapaknya harus tegas. Istrinya Muhammad, awas, jangan membuka pakaian, maksudnya membuka kerudungnya kepada Abdurrahman, kepada Hudzaifah, dan setiap suami dari anak-anaknya dia yang laki-laki untuk menjaga istrinya agar jangan tertawa keras terdengar oleh Abdurrahman ataupun terdengar dengan laki-laki yang lain. Al-muhim dijaga seperti itu. Dan dibuatkan juga pemisah dari WC, setiap orang mempunyai WC sendiri di dalam, dan seterusnya, itu lebih baik. Namun jika tidak mempunyai rumah, ya tidak apa-apa untuk agak jauh mengontrak atau membuat rumah sendiri, maka ini lebih baik jika dia mampu. Alhasil, inilah ajaran Islam, di mana Islam tidak menjadikan dalam keluarga yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, antara ipar, antara anak paman dan bibi, kemudian tumplek dalam keluarga besar yang tidak ada pembatas siapa ipar, siapa anak bibi, siapa anak paman. Yang penting keluarga besar hidup di rumah yang besar, campur baur. Maka Islam mengajarkan kepada kita dilarang untuk berkhulwah, dilarang dari ipar bertemu, dan seterusnya. Maka ini hadis yang kita ambil di hadis yang pertama. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Dan hadis yang berikutnya berhubungan dengan mahar ataupun sedekah yang diberikan kepada seorang yang ingin menikahi laki-laki. Maka berkata muallif, babus shadaq, bab tentang mahar. Maka mahar ini disyariatkan di dalam Islam. Perempuan memberikan mahar kepada laki-laki. Maka pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Adapun Al-Quran seperti Allah berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna, agar perempuan yang dinikahi itu diberikanlah kepada mereka sadaqatihinna, yang maknanya adalah mahar-mahar mereka.
Dan juga di dalam sunnah seperti hadis yang akan kita baca ini. Dan ijma telah dinukilkan oleh para ulama. Maka kita masuk sekarang kepada hadis yang berhubungan dengan mahar ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'taqa Safiyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membebaskan Safiyah wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Bagaimana ini? Di zaman Nabi, kehidupan masih dalam keadaan perbudakan. Sehingga banyak perbudakan. Baik perbudakan yang datang dari jahiliyah, ataupun perbudakan yang memang ada di dalam Islam. Apa yang diinginkan perbudakan di dalam Islam? Maka orang-orang kufar yang diperangi oleh Nabi, dikarenakan menegakkan kalimat tauhid, maka mereka kalah. Si perempuan-perempuan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibantai, perempuan-perempuan jompo dan bapak-bapak yang jompo tidak boleh digenosid, dikubur hidup-hidup. Maka mereka dibiarkan hidup di dalam Islam. Namun dalam keadaan mereka itu sabaya ataupun budak-budak perang, maka boleh diambil untuk dinikahi. Kanat Safiyah bintu Huyai, dulu Safiyah, dia adalah anaknya dari Huyai, salah satu gembong dari Bani Nadir. Maka dia termasuk dari pembesar Bani Nadir. Dan Safiyah dulu adalah seorang istri Kinanah ibni Abil Hakik. Fakutila anha yauma Khaybar. Maka dia dibunuh di perang Khaybar. Maka di saat Nabi menang dari perang Khaybar, dan perang Khaybar adalah perang bersama atau melawan kelompok Yahudi Bani Nadir. Maka di saat Allah memenangkan kepada Rasulnya peperangan di perang Khaybar, maka perempuan-perempuannya dinamakan sabaya, menjadi budak-budak bagi kaum muslimin. Maka lihat bagaimana Islam. Adapun di zaman now, jika terjadi peperangan dan kalah, maka dibantai dari semua yang laki-laki dan perempuan. Maka di sini di dalam Islam tidak boleh. Maka Safiyah dijadikan sebagai perempuan-perempuan yang pada saat itu sabaya. Maka dia itu dalam keadaan siapa saja mau untuk menikahinya silahkan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditawari untuk Safiyah sebagai budak untuk dinikahi. Maka oleh sebab itu Nabi menikahinya. Dan Safiyah ini binti Huyai, dia dari pemimpin Yahudi yang diperangi oleh Nabi.
Jadi Nabi berperang di Khaybar dengan kelompok besar Bani Nadir dan Sofiyah dari putri gembong Bani Nadir ini. Jadi dia adalah perempuan yang mulia dari segi nasab dari kelompok Yahudi Bani Nadir, dari pembesar, anak dari pemimpin seperti itu, anak dari bangsawan orang Yahudi. Maka di sini disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi a'taqa Sofiyah. Nabi membebaskan Sofiyah. Maksudnya bagaimana? Nabi bisa saja menikahi Sofiyah tanpa dibebaskan. Maka dia haknya seperti Sabaya. Seperti perempuan yang kalah perang. Seperti budak. Maka Nabi membebaskannya. Jadi bukan Nabi itu menikahi dia sebagai budak, tetapi Nabi menikahi dia sebagai perempuan yang bebas. Sekarang pertanyaan, bagaimana maharnya Nabi? Maharnya pembebasannya. Paham? Jadi di sini bisa kita ketahui dari bab ini bahwa pembahasan tentang mahar jangan dianggap butuh dengan uang saja. Mahar itu apa saja, selama dia disyaratkan untuk menghalalkan perempuan untuk dihubungi oleh laki-laki, maka apa saja yang disyaratkan di dalam Islam sesuai dengan Islam itu yang harus dipenuhi. Maka indal Arab mahar ghali jiddan. Tazawwaj bikr bi 4 milyun rial Yaman. 4 juta rial Yaman. Itu sekitar 10.000 dolar. Sekarang 1.000 dolar berapa? 150. 10.000 berarti 150 juta. Nah, pengen nikah sama perempuan Yaman, punya uang 150 juta, itulah punya. Mendingan beli Pajero bekas. Al-muhim itu standar dari di Yaman. Di Saudi 2 kali lipatnya. Di Saudi bisa jadi 500 juta. Lebih mahal. Dan di berbagai negeri lebih mahal dari itu, dan di berbagai negeri lebih kurang dari itu. Yang jelas aglabul Arab haula yufakiruna ani al-muhur. Maka anak-anak yang mempunyai putri-putri yang banyak dinamakan abul banat marzuq. Bapaknya dari perempuan-perempuan, maka dia akan jadi kaya. Dijual anak pertamanya tadi 10.000 dolar. Dijual anak keduanya, oh zaman telah berubah, kemarin 10.000 sekarang 12.000. Anak yang ketiga lebih cantik, oh ini lebih cantik, harus di atas kakaknya. Jadi berapa? 5 ribu dolar. Jadi seperti itu keadaannya. Maka ini mahar, apakah hukumnya haram? Jawabnya halal. Karena disyaratkan oleh orang tuanya, berani ngambil anak saya, wani piro kalau bahasa Jawanya. Berani berapa? 150 juta. Wah, itu kata si calon mempelai kemahalan. Ya udah, tawar-tawaran. Tawar-tawaran mereka. Di Arab seperti itu. Ya udah berapa? 140. Wah, turun 10 juta. Enggak ah. Tambah 120. Wah, cuma diturunin 30. Terus berapa? 100 lah. Memelas kemudian. Please, kemudian megang jenggot calon pamannya. Cium-cium, tangannya dicium-cium keningnya. Aku akan menjaga istriku dan anakmu tercinta ini. Aku akan memuliakannya. Aku akan menjadikannya bagaikan dia itu
burung, misalnya disangkar emas, dan seterusnya. Maksudnya akan menjaganya. Ya sudahlah, turun dari 150 ke 100. Seperti itu kenyataan. Tawar-menawar. Permasalahannya seperti itu. Maka itulah keadaan Arab. Dan di antara mereka ada yang jomblo forever, ya nasibnya seperti itu. Idan azib umruh salatin mazal yudawir az-zalat, mencari kerja. Wa ana adkur fil Yaman, aku dulu ingat di Yaman punya teman banyak, terutama dari Yafe, maharnya tinggi, dan juga dari Taiz. Dulu kita bersama belajar dengan Syekh Mukbil, ngapalin Quran dan sebagainya. Kemudian dia tergesa-gesa mau pulang, salaman dengan kita. Kenapa? Disepakati oleh pamanku. Apa? Nikah. Ya alhamdulillah. Terus kenapa? Aku harus kerja. Emang kenapa? La budda bimilyun. Au fi hadal waqt 400, semenjak aku datang di Yaman tahun 97. Azawaj 400 alaf milyun. Wah, ada goli. Pamanku setuju. Katanya mana? 400 juta. Ya sudah, aku harus keluar dari pondok. Cari kerja. Kemudian setelah itu pergilah. Dan kemudian kita pun alhamdulillah meskipun belajar dengan Syekh Mukbil bisa nikah. Apakah harus keluar mencari ma'isyah? Tidak. Setiap orang ada nasibnya. Kita sudah menikah dan seterusnya, akhirnya ketemu. Datang dengan anak dan istrinya. Si fulan yang dulu. Sekitar 5 tahun dia. Karena setelah 5 tahun di Yaman saya menikah. 6 tahun lah. 6 tahun datang lagi. Syekh Mukbil sudah meninggal. Zamannya Yahya Al-Hajuri. Maka ketemu Said. Subhanallah, sudah menikah. Udah punya anak. 6 tahun Anda bilang. Iya, baru kemarin bisa bayar 4 tahun yang lalu. Baru bisa bayar ke paman. Jadi kerja keras 4 tahun. Untuk membeli anak paman. Anak pamannya, keluarga terdekat. Fahim tum? Maka itulah keadaan. Gimana Hudzaifah, masih mau nikah dengan orang Yaman, anak paman, anak bibi, punya uang? Aku nggak punya uang 150 juta. Kerja nanti kau di sana. Jadi mutawif di Mekah, ngumpulin uang. Al-muhim, seperti itu keadaan di Yaman dan Arab. Di Saudiah lebih mahal lagi. Adapun di negeri lain, misalnya di Indonesia. Maka di Indonesia kita menikah, alhamdulillah. Saya pribadi kemarin menikah dari Sulawesi. Misalnya demikian dan demikian. Dibelikan kepada emas dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah. Apalagi yang lain, dari cerita saya. Dia mau pulang, membeli kitab Tauhid Fathul Majid. Terus bilang ke saya, ini apa ini? Ini dibungkus sama dia dan sebagainya. Sudah sepakatan bahwa maharnya kitab Fathul Majid. Subhanallah. Jadi di Indonesia maharnya uang atau emas. Bahkan kalau di umum peralatan sholat. Dan sering diumumkan. Angkah tuka bima demikian-demikian. Bahwa aku menikahkan kamu dengan mahar seperangkat alat sholat. Padahal laki-lakinya ini misalnya pejabat dan yang dinikahinya pun temannya sekantor, namun cukup dengan peralatan sholat. Hakadal mahar. Namun di Arab lah aib. Peralatan sholat, mau diapain peralatan sholat? Dan di Indonesia untuk biaya pernikahan bisa saling kerjasama antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Dan saling menyepakati berapa 30 juta dibagi 2. Iya seperti itu. Kalau di sana tidak. Fulus kepada mempelai laki-laki. Jadi pesta, pora dan sebagainya dari mempelai laki-laki. Harus bayar mahar. Harus bayar acara pernikahan dan seterusnya. Maka di sini adat yang berbeda. Maka di sinilah kembali kepada permasalahan bahwa mahar itu macam-macam. Dengan uang dan juga dengan perlengkapan sholat. Seperti di Indonesia
atau dibelikan emas seharga sekian-sekian nih emasnya, atau apa saja. Maka kembali kepada hadis Anas bahwa Nabi Muhammad menikahi Sofiyah yang mana dia adalah budak yang kalah perang. Maka Nabi menikahinya bukan sebagai status budak. A'taqaha Sofiyah. Nabi membebaskan Sofiyah. Lalu maharnya di medan perang itu apa? Nabi menjadikan maharnya adalah pembebasannya. Nah, di sini juga bukan bentuk uang, bukan bentuk peralatan sholat, bukan bentuk emas, jadi macam-macam. Nah, di sini diberikan contoh wa ja'ala itquha shadaqaha. Maka Nabi menjadikan pembebasan Sofiyah ini sebagai maharnya. Maka di sini apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, bolehnya menikahi perempuan maharnya tanpa uang. Apa itu? Di sini contohnya pembebasan. Maka pembebasan yang diberikan oleh Nabi kepada Sofiyah itu lebih berharga dari apa saja dari uang. Dan di sini menjadi pendalilan bahwa yang diinginkan dengan mahar adalah kemaslahatan dunia dan terutama akhirah. Seperti di sini pembebasan dari perbudakan. Sudah adzan. Kita masuk kepada hadis yang terakhir. Atau adzan dulu? Adzan dulu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga dan merupakan hadis yang kedua dalam permasalahan al-mahr. An Sahl bin Sa'din As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ja'athu imra'atun faqalat inni wahabtu nafsi lak faqamat tawilan. Faqala rajulun ya Rasulullah zawijniha in lam yakun laka biha hajah. Faqala hal indaka min syai'in tusaddiquha. Faqala ma indi ila izari hada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in a'taitaha izarak jalasta wala izar lak. Faltamis ghaira hada. Qala ma ajidu. Qala faltamis walau khatiman min hadid. Faltamasa falam yajid syai'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zawijtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Maka hadis ini dari segi makna, datang seseorang perempuan kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, nikahilah aku. Maka dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi, jadi istri berapapun jadi. Faqamat tawilan, maka dia berdiri agak lama. Apa maknanya berdiri agak lama? Tobaan nador. Maka di sini disyariatkan nador Islami bahwa Nabi melihatnya dan dia menawarkan diri kepada Nabi, maka dilihat oleh Nabi. Jika Nabi setuju akan dinikahinya, maka itu yang diinginkan. Faqamat tawilan, maka dia berdiri agak lama. Faqala rajulun, maka dohirnya Nabi tidak menginginkannya seperti di lafaz-lafaz hadis yang lain. Maka Nabi tidak menginginkannya. Faqala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengan dia jika kamu lam yakun laka biha hajah. Kamu tidak tertarik dan kamu tidak membutuhkan perempuan ini, berikan kepada aku ya Rasulullah.
Maka Nabi tidak egois. Perempuan ini datang kepada Nabi, menjadikan dirinya untuk siap dinikahi oleh Nabi. Maka Nabi qadarullah melihatnya dan tidak tertarik. Maka mendengar berita itu, orang ini berkata, "Ya Rasulullah, kalau kamu tidak tertarik, aku jomblo. Aku sangat menginginkan nikah." Maka apa kata Nabi? "Hal indaka min syai'in tusaddiquha?" Apakah kamu punya mahar untuk menghalalkan dia? Maka di riwayat lain dia tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Nabi mengatakan, "Pulang, lihat di rumah." Kemudian dia membawa izar. Dia membawa sarung. Dan di sini langsung sarungnya yang mungkin dia pakai dan baru, ataupun di sini mungkin tidak dipakai. Dikatakan, "Ma indi illa izari hada." Aku tidak mempunyai kecuali izar. Dan makna izar, barakallahu fikum, pakaian bawah. Maka termasuk dari izar diantaranya sarung. Dan ini yang diinginkan. Maka sarung yang dijadikan pakaian bawah menutupi dari pakaian bawah, di atasnya apa namanya? Rida. Maka seperti antum lihat orang yang menggunakan sarung, di atasnya ada kemeja, ada kaos, ada apa saja yang ditutupkan. Kalau dulu belum ada tailor, jahitan-jahitan, sehingga hanya seperti pakaian ihram ditutupkan begitu saja, penutup dada. Sekarang sudah ada berbentuk t-shirt, sudah ada berbentuk kemeja, sudah ada berbentuk jas, dan seterusnya. Maka di sini laki-laki ini tidak mempunyai kecuali sarung, yang dohirnya di dalam hadis yang lain sarung itu adalah sarung yang dohirnya baru, bukan sarung sudah kumel 1 tahun dipakai kemudian dikatakan ini maharnya. Bukan. Di riwayat yang lain dia pergi ke rumah didapati sarung, maksudnya sarung yang masih baru. Maka ini ya Rasulullah. Maka berkata Nabi, "Bagaimana kamu ingin memberikan ini? Karena dia sarung yang akan engkau pakai. Jika kamu berikan dia mahar, nanti kamu mau pakai apa?" Maka ini menunjukkan bahwa izarnya baru. Faltamis ghairu hada, maka cari yang lain. Maka dicari di rumahnya, tidak ada apa-apa. Lihat bagaimana pada saat itu para sahabat sangat miskin. Yang penting mengikuti Nabi, belajar dengan Nabi, meskipun dunianya dalam keadaan miskin dan papa. Maka akhirnya Nabi mengatakan, "Ya sudah, pulang ke rumahmu, faltamis walau khatiman min hadid." Meskipun kamu mendapatkan cincin dari besi, yang penting hadiah apa saja menghalalkan dari dirinya. Faltamasa falam yajid syai'an. Dicari di rumahnya tidak ada. Kebayang, di rumah tidak ada. Menunjukkan betapa orang ini sangat miskin. Tidak ada di rumahnya apa-apa. Kalau sekarang paling sedikit laki-laki punya HP misalnya, HP-nya dijual nih, uang untuk mahar atau apa saja. Yang ada hanya sarung tadi, dan sarungnya itu pun kalau dikasihkan nanti dia pakai apa? Untuk ganti sarung yang dipakai sekarang, kotor misalnya. Maka dia dalam keadaan bersedih. Di riwayat yang lain dia berangan-angan menikahi perempuan itu dan tidak mampu apa-apa. Maka lihat bagaimana Nabi kita yang tidak egois dan membantu sahabat-sahabatnya. Faqala Rasulullah, "Hal ma'aka syai' minal Qur'an." Nah di sini sama. Kalau tadi menikahi Nabi dengan pembebasan, suatu perkara yang bukan uang, bukan emas, tapi suatu perkara yang agung bagi para budak. Dan mengidam-idamkan pembebasan meskipun disuruh membayar berapapun, budak-budak ini akan bekerja keras untuk membebaskan dirinya. Maka pembebasan suatu perkara yang agung. Di sini di hadis Sahal ibnu Sa'ad, maharnya perkara yang lain apa? Ilmu. Jadi ilmu bisa dijadikan mahar.
Namun fi zaman now hatta anta ya Hudzaifah hafital Quran 30 juz wa tahfad qiraat asyarah wa ta'ti ila banatil Yaman ya am zawijni bima ma'ana minal Quran ana hafitul Quran 30 juz hafitu qiraah asyarah aqra lak al-an min qiraah Waras an-Nafi' Ya'qub al-Basri wa qiraah Hamzah az-Zayyat wa kadzalika qiraah Hafiz an Asim wa hafitu al-Bukhari wa hafitu Muslim mada qala hada rajul ruhya waladi walau hafita Bukhari wa Muslim wa kafir wa musyrik fa ana urid zalat binti labud bizalat, tidak butuh ilmu. Maka di sini Nabi sangat mudah. Apa yang kamu punyai dari ilmu Al-Qur'an? Qala, iya, aku mempunyai ilmu Al-Qur'an. Faqala Rasulullah, zawajtukaha, aku nikahkan kamu dengan dia bima ma'aka minal Qur'an. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini banyak riwayat-riwayat bahwa orang ini mempunyai Al-Qur'an, ditanya oleh Nabi, apa hafalannya? Qul huwallahu ahad? Qul a'udzu birabbin nas? Tidak, Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi bukan ayat-ayat yang pendek. Iya. Maka di sini kalau begitu aku nikahkan kamu dengan Al-Qur'an. Maka di sini ditafsirkan oleh para ulama bagaimana menikahkan dengan Al-Qur'an. Ditafsirkan bahwa dia mengajari istrinya Al-Qur'an yang dia hafal. Itulah di sini perbedaan dari mahar yang tidak biasa, yang biasanya uang, emas, atau maharnya mobil Pajero, atau maharnya rumah, bikinkan rumah. Nanti rumah untuk tempat tinggal istrinya itu maharnya. Itu juga di Arab, di Mesir dan yang lainnya. Adapun di sini maka dengan ilmu. Maka bagi kalian yang ingin menikahi perempuan kemudian rajin belajar, itu mungkin dengan ilmu. Maka di sini poinnya mengajari dia. Maka di sini faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, bolehnya seorang perempuan untuk menjadikan dirinya ditawarkan menikahi dengan Ustadz Fulan. Boleh. Dengan Syekh Fulan. Boleh. Seperti dulu datang kepada Nabi dan dia siap untuk dijadikan istrinya. Maka boleh perempuan untuk menawarkan dirinya. Tentunya menawarkan dirinya di sini untuk jadi istri, bukan menawarkan untuk masalah perzinaan dan sebagainya, istimta faqat la, lakin zaujah. Maka ini pendalilan di sini boleh. Dan yang kedua, permasalahan nadhar. Maka di dalam hadis ini disebutkan faqamat tawilan. Maka perempuan ini berdiri dalam keadaan waktu yang lama. Di riwayat yang lain, fataqta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Maka Nabi melihatnya dari atas sampai bawah. Maksudnya nadhar syar'i. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang bolehnya nadhar syar'i. Dan nadhar syar'i ini telah datang hadis-hadis yang banyak, seperti datang dengan lafaz ungdur ilaiha fahuwa ahra an yu'dama bainakuma. Maka lihatlah kepada calon yang mau nikah, yang akan kamu nikahi, agar di riwayat yang lain ya'uduka ila zawaj, agar kamu puas dengannya dan ingin nikah. Dan juga di riwayat yang lain datang seseorang kepada Nabi ingin menikah. Kata Nabi, ungdur ilaiha, lihatlah dia. Fa inna fi ainil ansor syai'an, karena di mata perempuan Ansor ada sesuatu. Wallahu alam, mata-mata Arab kebanyakan besar bulat. Nah di sini
Di mata Ansor beda, ada sedikit. Apakah petet? Apa petet? Bahasa Sunda itu petet. Bahasa Indonesianya sipit. Kayak orang-orang Jepang, Cina, sipit. Bangun. Ana bangun dari tadi. Begitu kalau di kelas. Jadi suudon gurunya menjelaskan, kemudian orang ini dipikirnya tidur. Padahal dia bangun, cuman matanya memang kecil. Jadi, bangun kau. Aku bangun dari tadi Pak Ustadz. Cuman karena matanya kecil. Alhasil, ungdur ilaiha. Kata Nabi, lihat kepada perempuan Ansor ini. Karena di matanya ada sesuatu yang mungkin tidak membuat bagus dan menyebabkan seseorang tidak jadi menikah. Maka an-nadhar asy-syar'i, dia adalah perkara yang sangat baik. Dan disebutkan oleh para ulama, dari nasihat para ulama seperti Syekh Ibnu Baz, huwa qal min asbabi at-talaq indana indal Arab ada munadhar asy-syar'i qabla zawaj. Maka dari permasalahan penyebab tolak yang banyak di saat seseorang menikah, maka dia tidak melihat kepada calon istrinya. Jadi bagai membeli kucing di dalam karung. Dipijit perutnya, nyaw, kucing nih. Tapi kan pas dibuka kucing macam-macam. Dipijit nyaw, dibuka kucing Anggora. Wah, bagus. Dibuka BSH. British Short Hair. Gemuk. Rambutnya pendek. Bagus. Dibuka kucing Persia. Kemudian kalau orang ini Allah yakin nih. Perempuan Arab cantik-cantik. Kullu banat Arab jamilat. Khalas. Bidun nador. Seperti membeli kucing. Kamal kita di dalam kucing. Dipijit nyaw. Dibuka kucing garong. Kucing yang suka nyuri ikan dipukul di rumah ini, dipukul di rumah sana, dibanting, maka bulu-bulunya rontok, kepalanya juga penyok dan berkudis, maka sama bunyi miau. Alhasil disebutkan oleh para ulama, dan ini adalah sunnah, nadhar adalah perkara yang syar'i, dan di sini tidak bisa seseorang untuk menikah perempuan kecuali melihatnya. Nabi mengatakan ungdur ilaiha. Walakin ya ibadallah hada waqi' indal Arab. Dan ini terjadi banyak. Adat Arab sebagian mereka tidak boleh putriku dilihat. Taib ya amkif, aku mau menikah dengan kamu. Kamu nanti melihat putriku, terus putriku tidak kamu sukai, sudah dilihat, tidak mau. Ya itulah resiko. Kalau misalnya aku tidak melihat, nanti aku kecewa. Pokoknya mau bayar mahar. Tidak mau silahkan. Perempuan lain banyak. Hakada katsir indal Arab. Terutama yang badu. Yang perempuan dan pemikirannya bapak-bapaknya badu. Hada Rasul yaqul ungdur ilaiha wa huwa qalla aib. Kaif aib? Aib melihat anakku sebelum nikah. Taib Nabi mengatakan ungdur ilaiha, lihatlah. Maka dia tidak mau. Akhirnya bisabab hada katsirut tolak. Wasahih. Ya sudah Arab juga mereka mempunyai adat seperti ini pun mereka mengatakan bahwa pepatah Indonesia, buah itu tak jatuh jauh dari pohonnya. Maka lihat bapaknya, wah, ini perempuan Arab, lihat bapaknya bagus. Mak-maknya udah tua juga, cantik lah. Wah, berarti anaknya juga cantik. Nggak tahu dia kalau anaknya itu ternyata pernah kebakaran waktu kecil, atau pernah main lompat-lompat jatuh, itu hidungnya yang mancung jadi bengkok misalnya. Maka akhirnya Abu Jamil, Ummuha Jamilah.
Wa hadha rajul ya'am urid nador ma fi aib. Bintina aib, dilihat orang begitu saja. Aib. Nabi Muhammad SAW yaqul ungdur ilaiha. Lala al-muhim turid binti hat fulus. Aham say fulus. Ma turid binti Allah ma'ak fi banat kathir ruh min huna. Ya, dilihat bapaknya cakep, ibunya cakep, ternyata pas malam pertama menggunakan adat mereka penutup. Jadi sudah dibawa sama ibu bapaknya nih, dikasih di kamar. Antara dia dengan istrinya ditutupi seperti itu, hijab, cadar yang yang gambarnya itu agak terlihat, wah terlihat jauh, cakep nih. Dibuka, hidungnya patah dan ternyata jerawatan banyak karena suka makan pedas mungkin, jerawatan. Akhirnya berelief wajahnya, lobang-lobang dan ada jerawat-jerawat batu kayak durian. Akhirnya udah dibayar mahar, nggak bisa diambil kembali. Seperti di toko-toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukarkan kembali. Begitupun bapaknya. Anak aneh sudah semalam sama kalian, maka tidak boleh dikembalikan. Akhirnya besoknya dikembalikan. Ya sudah, tolak. Uangnya tidak bisa diambil. Hakada kathir. Maka para masyayikh mengatakan seperti Ibnu Baz, min asbabit tolak kathir indal Arab bisabab adamun nador. Tidak ada melihat. Walau kan banat jamilat, banat Arab, nangdur ila ukhtiha, nangdur ila akhiha. Jadi kakaknya dia atau yang perempuan adiknya dia melihat adik-adiknya, oh cantik. Tapi perempuan ini tidak. Akhirnya sudah. Akhirnya tidak suka, ya sudah. Maka ini dari apa yang kita ambil dari hadis ini. Dan juga faidah dari hadis ini, boleh seseorang menikahi dengan ilmu. Maka di sini ditafsirkan bahwa nikah dengan seseorang yang mempunyai Al-Quran, maknanya mengajari Al-Quran. Yang jelas ilmu, mentasmi Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Apalagi di zaman dulu belum ada kitab yang dicetak. Sehingga Al-Quran itu susah untuk didapatkan. Nah, dia menghafal Al-Quran, dia bisa mentalkinkan kepada istrinya dari Al-Baqarah yang dia hafal dan Ali Imran yang dia hafal, maka tinggal ditalkinkan seperti itu. Maka ini menjadi pendalilan tentang bolehnya mahar itu tidak berupa uang dan bahkan ilmu. Dan pertanyaannya di sini, boleh apa tidak seseorang menikahi perempuan yang mana perempuan ini mensyaratkan ajari aku al-usul as-salasah dan kitab tauhid. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Dalilnya mana seperti tadi? Karena kitab tauhid misalnya ada Al-Quran dan juga al-usul as-salasah ada Al-Quran, surat Al-Asr, iya. Maka mengajarkan kitab-kitab itu boleh. Dan pembicara dulu menikah dengan perempuan orang Amerika, maharnya itu. Karena dia orang kaya dan muhajirah, tidak butuh uang. Akhirnya dituliskan nih maharnya, diberikan kepada yang menikahkan kita. Yang menikahkan kita membacanya, maharnya mengajari dia usul as-salasah.